Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai uji hipotesis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, Madya Oktab Sari Putri Diarsa dengan NIM 2108 5311016 dan rekan Saya Aulia Nurbaiti dengan NIM 2108531009. Saya Pututika Indra Mustika dengan NIM 21085310118. Dan saya Daniel dengan NIM 21085311032. Dan saya Ilham Ramdhani Prayoga dengan NIM 21085311028. Baik, di sini kami akan memaparkan sumber-sumber yang kami dapatkan dalam menyusun tugas tentang uji hipotesis, yaitu data pasien sembuh, meninggal, dan positif COVID-19 dari Maret 2020 hingga Oktober 2022, yaitu pada website Kementerian Kesehatan Satgas COVID-19 di Indonesia dengan website covid19.go.id. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Nah, uji hipotesis sendiri itu harus ada dua hipotesis. Yang pertama H0 atau hipotesis awal dan H1 atau hipotesis alternatif. Untuk hipotesis awalnya sendiri kita menggunakan vaksin efektif menurunkan resiko kematian, infeksi dan reinfeksi. Sedangkan untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya kita menggunakan vaksin tidak efektif menurunkan resiko kematian, infeksi dan reinfeksi. Untuk kriteria penerimaan uji hipotesis kali ini, untuk H0 diterima jika T hitung lebih kecil daripada T table atau P value lebih besar daripada alpha. Dan kita akan menolak H0 jika T hitung lebih besar dari T table atau P value lebih kecil dari alpha. Untuk signifikan levelnya kita menggunakan 5% atau 0,005, di mana artinya kita mengambil resiko salah dalam pengambilan keputusan untuk menolak hipotesis tersebut sebanyak-banyaknya hanya 5% dan mengambil keputusan paling benar sebanyak 95%. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan t-test to sample assuming atau asumsi 2 sampel pada penggunaan uji T pada Microsoft Excel. Untuk langkah pertama, kita bisa langsung ke menu file pada toolbar, kemudian memilih pilihan more. Kemudian pada pilihan more kita pilih option. Pada file option kita pilih add-ins. Kemudian pada option add-ins kita memilih Microsoft Power Pivot for Excel. Kemudian tinggal mengklik OK. Pada menu data kita akan melihat pilihan data analisis. Pada data analisis kita akan memilih t-test to sample assuming unequal variance. Kemudian klik OK. Kemudian di sini terlihat input yaitu variabel 1 range dan variabel 2 range. Untuk variabel 1 range-nya kita menggunakan data pada sembuh, sedangkan untuk variabel 2 range-nya kita menggunakan data positif. Dan untuk output range-nya kita memilih 2 kolom blank atau 2 kolom kosong. Kemudian klik OK. Kemudian di sini sudah terlihat data dari t-test to sample assuming dari data positif dan data sembuh. Yaitu kita bisa melihat mean, variance hingga t-critical to tail. Begitu juga dengan t-test to sample pada data meninggal dan data sembuh. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari data yang telah kami dapatkan. Nah, untuk uji yang pertama yaitu uji T untuk meninggal dan sembuh. Hasilnya itu T hitungnya sebesar 3,98 dan T table-nya 1,67. Nah, karena T table lebih besar daripada T hitung, maka H1-nya ditolak dan H0-nya diterima. Nah, selanjutnya itu ada P value-nya sebesar 0,000095 dan alfanya 0,05. Nah,
karena alfa lebih besar daripada p-value, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Untuk t-test yang kedua, yaitu dengan uji positif dan sembuh, hasilnya itu adalah t-hitungnya sebesar 0,475 dan t-table-nya sebesar 1,67. Nah, di mana karena t-table-nya lebih besar daripada t-hitung, maka H1-nya ditolak dan H0-nya diterima. Selanjutnya, itu ada p-value. P-value-nya dia itu adalah 0,318 dan alfanya 0,05. Nah, karena alfanya lebih kecil daripada p-value, maka H1-nya ditolak sehingga H0-nya diterima. Dari hasil analisis statistik uji hipotesis yang telah dilakukan dengan cara t-test, maka H0 atau dugaan awal itu lebih banyak diterima dibandingkan dengan H1. Jadi dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa vaksin ini efektif untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam pemaparan materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan param santi. Om Santi 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 Om.